Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya, Nandita Zevania Maharani, sebagai perwakilan dari salah satu kelompok 2, akan mempresentasikan terkait dengan skenario dan transaksi dari modul HR, atau di sini adalah Human Resource. Nah, di sini sebelum saya memulai, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan modul-modul yang telah saya install. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi. Di sini kita coba untuk ke Human Resource. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi untuk requirement, time off, kemudian attendance, dan juga untuk employees. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk beberapa modul-modul ekstra yang di-download dari Odoo App Store ya. Di sini untuk HR Payroll, kemudian untuk HR Payroll Accounting, dan juga untuk Employee Orientation and Training. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan orientation and training untuk modul ekstra ini. Nah, kemudian saya sudah melakukan instalasi melalui WinSCP untuk tutorial dapat dilihat pada video yang diunggah oleh teman saya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Di sini dapat dilihat di generic modules. Di sini untuk employee orientation and training, kemudian untuk HR payroll and accounting, dan juga untuk HR payroll. Di sini statusnya sudah install. Oke, itu untuk modul-modul yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini saya juga sudah membuat akun baru ya, yaitu untuk Hira HRD. Di sini akunnya adalah Hira HRD. Kita coba untuk lihat my profile. Nah, di sini untuk Hira HRD ini adalah terkait dengan profil dari HRD. Dia memiliki emailnya hirahRD@gmail.com. Oke teman-teman, di sini saya sudah login untuk di akun admin ya, kemudian di sini ada di users, untuk melaluinya kita ke modul settings, kemudian ke user and companies, kemudian pilih users. Nah, sini kita akan lihat untuk yang Hira HRD, di sini untuk settingnya dia adalah administrator dari human resource, untuk employees, time of contract, requirement, dan juga attendance. Nah, jadi di sini dia akan memiliki kekuasaan admin untuk di modul human resource ini. Oke, seperti itu ya teman-teman terkait dengan setting admin dari akun Hira HRD. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke akun dari Hira HRD. Kita coba untuk ke modul employees di sini. Nah, kemudian kita lihat di bagian departments. Ini kita akan buat pembuatan department terlebih dahulu. Dan ini adalah departemen-departemen yang sudah dibuat ya. Untuk departemen yang telah dibuat di sini disesuaikan dengan akun-akun yang telah dimiliki pada saat setting modul admin. Dan akun-akun yang digunakan pada saat proses transaksi skenario dari PT RST Manufacture. Di sini ada finance and accounting, human resource, inventory manufacturing, marketing, purchase, dan juga sales. Untuk membuat departemen baru, di sini dapat klik button new, kemudian mengisi untuk field yang dibutuhkan seperti department name, manager, kemudian parent department. Nah, kemudian di sini dapat klik untuk icon cloud ataupun untuk save manually. Jika sudah, di sini jika sudah selesai maka akan muncul untuk di departemennya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat semuanya. Nah, kemudian setelah membuat departemen, kita akan buat employees di sini, klik employees, kemudian klik employees lagi di drop down yang muncul. Nah, di sini jika ingin membuat employees baru, klik button new, kemudian mengisi field-field yang dibutuhkan, terutama juga untuk departemennya. Nah, kemudian setelah itu kalian dapat klik icon cloud, kemudian save manually di sini. Nah, di sini saya sudah membuat untuk employee-employee-nya yang mulai dari Asya Akuntan, Hira HRD, Pidato Produksi, Pinke Produksi, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang ada di modul setting admin ya, teman-teman. Itu untuk employees-nya. Nah, kemudian jika kita kembali lagi di department di sini terlihat kalau ternyata untuk setiap departemen sudah ada 3 employees, atau employees, dan lain sebagainya. Sudah akan langsung terarahkan ke departemennya. Kita coba lihat misalnya untuk Asya Akuntan di sini dia sebagai finance and accounting. Kemudian juga di sini untuk Hira HRD dia adalah human resource, kemudian Pinata Produksi Manufacturing, Pinke Produksi Manufacturing, Prista Produksi juga manufacturing, purchase adalah purchase, kemudian sales adalah sales, warehouse adalah department inventory, kemudian website developer adalah marketing. Oke, itu penjelasan terkait dengan pembuatan department dan juga untuk employees ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan skenario untuk attendance atau absensi di sini. Kita coba untuk ke Word terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk skenario dari attendance ya teman-teman.
Nah, di sini setelah masa pandemi akibat COVID-19 yang membuat banyak karyawan harus work from home, pihak manajemen dari PT RST Manufaktur buat SOP baru mengenai absensi. Setiap karyawan PT RST Manufaktur harus melakukan absensi pada sistem dan bukan lagi secara manual melalui paper base. Oke, jadi untuk absensi ya, untuk PT RST Manufaktur akan dilakukan secara online. Nah, ini untuk skenario-nya, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini kita coba untuk ke modul attendance, kita ke attendance di sini. Nah, di sini dia sudah menjadi Hira ARD ya, karena dia akunnya adalah Hira ARD. Nah, di sini dia sudah bisa langsung check in. Namun akan ada case di mana di sini dia akan menampilkan error seperti ini, yaitu warning your users will be linked to an employee to use attendance. Please contact your administrator. Nah, itu adalah error yang terjadi. Kenapa error itu terjadi? Karena ternyata Hira ARD itu sebelumnya belum menjadi bagian dari employee-nya gitu. Jadi belum link gitu, belum terarahkan dengan usernya. Nah, makanya untuk itu, untuk mengatasi error yang seperti tadi, itu harus kembali lagi ke employees, kemudian ke bagian Hira ARD, kemudian di sini di tab HR settings, itu diubah di related usernya. Nah, ini bisa diubah untuk dia itu usernya siapa gitu. Makanya di sini ada tanda chat juga akan berubah nantinya, kemudian nanti jangan lupa untuk klik icon cloud untuk save manually. Nah, jika sudah ada related usernya, kemudian kembali lagi ke attendance dan nantinya tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, untuk melakukan absensi, dapat klik check-in. Nah, kemudian di sini akan terdapat tulisan check-in at. Nah, ini jamnya langsung ada dan juga sampai detiknya. Kemudian klik OK. Nah, tunggu sebentar, kemudian akan menjadi check-out. Nah, di sini dapat diklik check-out saja ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada berapa banyak sih dan berapa lama Hira ARD itu bekerja. Nah, kemudian di sini juga ada extra hours today. Jadi misalnya dia akan lembur, nanti akan ada untuk tulisannya. Nah, untuk melihat rekapnya, di sini dapat klik tab attendance di navigation bar. Kemudian di sini terdapat tulisan untuk kapan dia check in dan juga kapan dia check out. Nanti akan ada untuk rekapnya di sini di bagian attendance di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu untuk terkait dengan absensi dari karyawan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah terkait dengan training karyawan. Nah, di sini Pinkay sebagai staf produksi PT RST Manufaktur merupakan staf yang bertanggung jawab untuk proses produksi big tire dan small tire. Namun terjadi beberapa produksi yang tidak lulus uji kualitas sehingga mengakibatkan produksi tersebut harus dibongkar kembali ataupun dibuang. Selain itu akan dilakukan training juga untuk karyawan baru yang merupakan staf produksi. Pinkay akan mengikuti pelatihan tersebut. Nah, jadi di sini dia akan melakukan pelatihan ya untuk si Pinkay-nya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka di modul employees di sini. Kemudian di sini kita akan ke tab orientation. Nah, tapi yang perlu diingat teman-teman, jangan lupa untuk melakukan instalasi terlebih dahulu untuk di modul Employee Orientation and Training. Karena jika belum dilakukan instalasi, nantinya tidak akan muncul di bagian Employees di orientation-nya ini dan juga untuk training programnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat lihat untuk Employee Orientation di sini. Nah, di sini kita dapat lihat untuk Pinkay produksi. Oke teman-teman, di sini kita lihat kalau untuk kasus ini kita akan melakukan orientation kembali, bukan di training program. Pertimbangannya adalah karena di sini Pinkay Produksi sudah melakukan kesalahan sebanyak 2 kali saat proses produksi untuk big tire dan small tire, maka dia akan dilakukan orientasi kembali. Jadi dia akan dianggap sebagai karyawan baru kembali karena dia sudah melakukan banyak kesalahan. Jadi bukan dilakukan training kembali untuk meningkatkan skill, tapi akan dilakukan orientasi sebagai masa percobaan apakah Pinkay Produksi dapat tetap menjadi karyawan ataupun sudah dicukupkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, maka di sini untuk orientation, jika ingin membuat orientasi baru, di sini dapat klik button new, kemudian masukkan nama-nama employee-nya di sini. Kemudian di sini dapat klik button confirm jika sudah selesai ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat untuk Pinkay produksinya. Di sini untuk Pinkay produksi, dia memiliki responsibility-nya adalah periksa produksi, yaitu manajernya sendiri. Kemudian untuk orientation checklist, ya dia adalah produksi. Nah, di sini untuk pengecekan kualitas dan juga untuk pengecekan bahan. Jadi nanti akan diajari kembali, diorientasi kembali mengenai cara-cara untuk mengecek kualitas dan bahan agar nanti tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini akan dikirimkan dari HRD ke Prista manajernya dari Pinkay Produksi. Ini adalah program training untuk salah satu staf Anda. Nah, kemudian di sini nantinya akan dikirimkan khusus kepada Pinkay Produksi ya. Nah, tapi jika kalian ingin membuat training program di sini, nah jika ini dalam bentuk training yang benar-benar training untuk meningkatkan skill dari karyawan dan dalam jumlah banyak, di sini kalian dapat klik button new. Kemudian di sini dapat menuliskan training program, department, time period, responsible user dan juga untuk employee details terkait dengan siapa-siapa saja yang dapat dimasukkan dan dituliskan ya, yang harus untuk mengikuti training program ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu terkait dengan kenapa kita memilih orientation bukan training program.
teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba kembali lagi ke employee orientation. Nah, di sini juga sudah complete ya, yang berarti dia sudah selesai untuk checklistnya. Di sini ada checklist lines. Jadi saat orientasi itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk checklist lines-nya. Seperti itu teman-teman. Kita coba untuk lihat di bagian sini. Nah, kalau kita lihat di sini akan diminta untuk membuat orientation checklist terlebih dahulu. Kemudian di sini juga untuk konfirmasi bahwa training telah selesai, di sini akan harus markdown. Kemudian di sini akan muncul pop-up windows, yaitu untuk klik force complete, bahwa ternyata orientation ini memang sudah selesai atau sudah done gitu untuk statusnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang terakhir, yaitu terkait dengan skenario dari rekrutmen staf produksi. Jadi karena tadi Pinkai Produksi masih dalam masa orientasi, jadi nanti akan ada karyawan baru, yaitu yang dibutuhkan terkait dengan staf produksi. Jadi di sini pihak HRD dari PT RST Manufaktur berencana untuk menambahkan staf produksi pada Departemen Manufacturing karena terjadinya peningkatan permintaan dari customer perusahaan. Untuk itu, HRD harus membuat lowongan baru untuk staf produksi dan melakukan rekrutmen. Nah, jadi di sini untuk melakukan rekrutmen, kita perlu ke modul recruitment. Kemudian untuk membuat posisi baru, dapat klik button new, kemudian mengisi job position-nya apa. Nah, di sini sudah saya buat, yaitu untuk staf produksi. Kemudian di sini jangan lupa untuk di-publish ya, yang bahwa untuk lowongan ini akan di-publish nantinya di website. Nah, untuk melihatnya juga dapat klik di bagian job page di sini. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman untuk jobs-nya untuk di staff produksi ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba kembali lagi ke bagian recruitment. Kemudian di sini kita lihat untuk di staff produksi. Nah, kemudian untuk di staff produksi ini masih kosong ya, cuma di sini sudah ada yang saya kerjakan sebelumnya. Ini kita lihat dulu. Jadi di sini ketika ingin melakukan aplikasi untuk pelamar, ini kita klik yang di sini, kemudian klik button new, kemudian memasukkan untuk pelamarnya ya teman-teman. Nah, jadi setelah memasukkan pelamar, di sini saya akan mencontohkan untuk yang sudah dibuat, yaitu Pinata Produksi. Nah, Pinata Produksi ini adalah sebagai staf produksi ya. Nah, di sini jika sudah dimasukkan data-datanya, nanti dapat memasukkan CV karyawan di bagian attach file di sini. Dapat mengklik attach file, kemudian nanti akan muncul file explorer dan akan dapat memilih file mana yang ingin di-upload di sini ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalian dapat memindahkan ya di sini, misalnya dia itu awalnya dari initial qualification, nanti dapat dipindah ke first interview atau ke second interview, contract proposal dan lain sebagainya. Nah, saya di sini untuk Pinata Produksi sudah ada di contract sign. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dapat dilihat di bagian log note-nya. Di sini dia sudah berubah ya dari initial qualification ke first interview, kemudian contract proposal, kemudian contract sign. Nah, di sini untuk misalnya jika dia sudah ada di bagian first interview, maka akan dibutuhkan untuk jadwal ya. Nah, untuk memasukkan jadwal dapat ke meeting di sini. Kemudian nantinya dapat klik new. Pertama pilih tanggal dulu. Kemudian di sini perlu untuk klik new. Kemudian di sini akan diminta untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan. Kemudian diklik untuk icon cloud, save manually di sini. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa sudah ada untuk wawancara salon staf produksi ya. Di sini udah ada untuk jadwalnya melalui video call. Kemudian ini yang bertanggung jawab adalah Hira RD ya teman-teman. Seperti itu terkait dengan pembuatan jadwal meeting untuk wawancara. Nah, selanjutnya di sini untuk status dari Pinata Produksi sudah contract sign. Nah, jadi setelah dia first interview, dia akan langsung ke kontrak proposal. Nah, ketika dia ada di fase kontrak proposal ini, akan dilakukan pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak dilakukan melalui modul employees, kemudian ke bagian employees, kemudian ke contracts. Nah, di sini dapat dibuat kontrak baru ya, tapi yang perlu dilakukan di sini kita remove dulu untuk statusnya. Kita pilih untuk Pinata Produksi ya, yang tadinya melamar. Nah, ini dapat diklik button new contract di sini. Kemudian mengisi kontrak yang dibutuhkan seperti untuk salary structure, kemudian contract type, employee category, kemudian department, kemudian wage, ataupun untuk gajinya nantinya, salary-nya,
seperti itu dan lain-lain. Kemudian diklik icon cloud untuk save manually. Nah, kemudian di sini akan muncul untuk kontraknya. Di sini sudah ada dengan gajinya sebesar 5 juta rupiah ya teman-teman. Sini kita coba buka. Nah, ini untuk data-datanya dia sebagai karyawan tetap untuk Pinata Produksi dengan gaji 5 juta rupiah. Nah, setelah ada tanda tangan seperti ini, nantinya dapat langsung untuk dianggap bahwa sudah terjadi penanda tanganan untuk kontrak. Jadinya kita coba untuk kembali ke recruitment. Nah, kemudian ke sini. Jadi di sini dia sudah dapat dipindahkan ke kontrak sign. Jadi Pinata Produksi nantinya dapat dipindahkan ke kontrak sign nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nantinya juga untuk statusnya akan berubah menjadi hired, yang berarti dia sudah diterima untuk lamaran pekerjaannya. Dan di sini kita lihat bahwa dia sudah dibuat untuk akun karyawannya. Dia sudah menjadi karyawan dengan organization chart-nya. Dia ada di bawah Prista Produksi sebagai manager. Dan di sini Pinata sebagai staff produksi. Nah, kemudian kita lihat lagi ke employees. Kemudian di bagian employees ini kita lihat kalau ternyata Pinata sudah masuk ke bagian employees. Di bagian manufacturing sini sudah bertambah menjadi 3. Jadi awalnya cuma Prista Produksi dan Pinken, maka di sini ada Pinata Produksi juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan modul HRD. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.